warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Tasya Putri Maharani dengan nomor induk mahasiswa 12170100077. Saya merupakan mahasiswi program studi Matematika Sains semester 2 dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di dalam video kali ini, saya akan menyajikan serta menjelaskan salah satu topik yang ada di dalam mata kuliah Aljabar Linear Elementer. Maka dari itu, simak videonya sampai akhir ya. Nah, baik. Untuk topik atau materi yang sudah saya sajikan dan akan saya jelaskan nanti, yaitu mengenai sistem persamaan linear dan solusinya. Maka dari itu, saya di sini nanti akan menyajikan 5 topik utama beserta subtopik-subtopiknya mengenai sistem persamaan linear dan solusinya. Baik, langsung saja untuk topik yang sudah saya sajikan dan akan saya jelaskan pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai sistem persamaan linear dan solusinya. Sebelum itu, alangkah baiknya kita sama-sama membaca doa agar senantiasa pembelajaran kita pada pertemuan kali ini mendapatkan kelancaran dan kemudahan, dan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang berkah dan senantiasa berguna baik bagi diri kita maupun orang lain. Marilah kita mengucap basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu selanjutnya untuk outline materi, yaitu topik-topik yang akan saya bahas di dalam pertemuan kali ini, saya akan membahas 5 subtopik khusus. Nah, untuk topik yang pertama di sini, saya akan memaparkan outline materi, pengantar, definisi dari SPL, bentuk umum. Lalu untuk di topik yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat dari SPL, ilustrasi grafik dari SPL, serta hubungan SPL dengan matriks. Lalu selanjutnya, nanti di topik ketiga, saya akan menjelaskan macam atau jenis dari sistem persamaan linear, yaitu ada SPL homogen dan juga SPL non-homogen. Lalu di topik 4, saya akan memaparkan mengenai solusi SPL, tepatnya ada 4 solusi beserta contohnya dan juga penyelesaiannya. Dan di yang kelima, saya akan membacakan kesimpulan, opini, serta referensi yang saya gunakan. Langsung saja untuk pendahuluan, pertama-tama, puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya saya dapat menyelesaikan tugas ujian tengah semester dengan judul Sistem Persamaan Linear dan Solusinya. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Arifat Suhuda SSI MKOM dan Ibu Ini Syafrian Putri SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Aljabar Linear Elementer yang telah membantu serta membimbing saya dalam menyelesaikan penugasan ini, di mana penugasan ini juga bertujuan untuk pertama menyelesaikan syarat penugasan UTS semester genap tahun ajaran 2021-2022, dan yang kedua tentunya memberikan pengajaran materi kepada halayak banyak mengenai topik sistem persamaan linear dan solusinya. Mungkin bisa langsung kita mulai dalam subbab ke-4 topik 2 ini. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu mengenai definisi atau arti dari SPL itu sendiri. Nah, teman-teman, SPL atau sistem persamaan linear adalah sekumpulan persamaan linear yang terdiri dari beberapa variabel. Perlu kita highlight di sini bahwasanya kata sistem di dalam sistem persamaan linear ini sangat dipandang penting, karena dalam sistem ini menunjukkan bahwasanya ada lebih persamaan-persamaan yang perlu diselesaikan secara bersamaan dan tidak dapat berdiri sendiri. Seperti itu. Lalu seperti apa bentuk dari SPL itu sendiri? Nah, di sini saya sajikan bentuk umum dari SPL itu sendiri. Dapat kita lihat di layar bahwasanya SPL dapat disajikan dalam bentuk A11X1 ditambah A12X2 hingga seterusnya sampai A1NXN sama dengan B1. Lalu A21X1 ditambah A22X2 ditambah seterusnya hingga A2NXN sama dengan B2. Dan seterusnya ke bawah hingga AM1X1 ditambah AM2X2 hingga seterusnya sampai AMNXN sama dengan BN. Nah, dengan keterangan bahwasanya di dalam bentuk umum ini X1, X2 hingga XN merupakan variabel yang tidak diketahui. A11, A12 hingga AMN merupakan koefisien dari variabel itu sendiri. Dan B1, B2 sampai dengan BM adalah konstantanya. Baik, selanjutnya kita akan langsung ke topik kedua.
Di dalam topik kedua, saya akan membawa 4 subtopik utama di sini, yaitu mengenai sifat-sifat dari SPL, ilustrasi grafik, dan juga relasi dari SPL. Yang pertama kita bahas akan sifat-sifat dari SPL. Sebetulnya sistem persamaan itu akan dikatakan sistem persamaan linear jika memenuhi 4 sifat ini. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan bilangan dari kedua ruas SPL, baik itu ruas kiri maupun ruas kanan, tidak akan mengubah persamaan nilai. Itu pun berlaku untuk perkalian dan juga pembagian. Perkalian dan pembagian bilangan kedua ruas tidak akan mengubah persamaan nilai. Lalu untuk di sifat yang ketiga, nilai persamaan tidak akan berubah jika dijumlah atau dikurangi bilangan yang sama. Maksudnya di sini adalah ketika kedua ruas apabila kita jumlahkan atau kurangkan dengan bilangan yang sama, maka dari itu persamaan nilainya tidak akan berubah. Lalu selanjutnya di sifat keempat, persamaan jika dipindah ruaskan, baik dari ke kiri ke kanan maupun kanan ke kiri, maka penjumlahan akan berubah menjadi pengurangan, lalu perkalian akan berubah menjadi pembagian, begitupun sebaliknya, pengurangan akan berubah menjadi penjumlahan, dan pembagian pun akan berubah menjadi perkalian. Itu untuk keempat sifatnya. Lalu untuk di subtopik kedua, di sini saya sajikan ilustrasi grafik dari solusi sistem persamaan linear untuk yang dua persamaan. Dapat kita sajikan dalam bentuk garis. Dalam gambar pertama ini ada dua garis sejajar yang mereka tidak saling memotong atau bertemu. Maka dari itu sistem persamaan linearnya tidak memiliki solusi. Lalu untuk di gambar kedua di sini terdapat dua garis yang saling berpotongan tepat di satu titik sehingga mengakibatkan sistem persamaan linear tersebut memiliki tepat satu solusi. Lalu untuk di gambar yang ketiga ini mereka sejajar dan ada di dalam satu lokasi yang sama sehingga persamaan ini memiliki solusi banyak yang tidak terhingga. Lalu untuk di subtopik ketiga dalam topik kedua ini juga merupakan ilustrasi grafik dari 3 sistem persamaan. Dapat kita lihat di sini, kita dapat sajikan grafiknya dalam bentuk bidang, bukan garis. Untuk gambar yang pertama ini tidak terdapat solusi dari 3 garis paralel. Lalu yang kedua juga tidak mendapatkan solusi dari 2 garis paralel. Dan yang ketiga ini juga tidak mendapatkan solusi. Dan untuk gambar yang keempat ini juga tidak mendapatkan solusi untuk 2 garis konsisten paralel terhadap garis ketiga. Untuk di gambar yang keempat ini dia memiliki tepat satu solusi dalam persimpangan umum. Lalu yang gambar kedua ini memiliki banyak solusi yang tak hingga. Dan gambar yang ketiga ini juga mendapatkan banyak solusi yang tak hingga. Dan yang gambar keempat ini juga merupakan gambar yang memiliki banyak solusi tak hingga yang konsisten terhadap garis kedua pada persimpangan umum garis. Nah, itu untuk ilustrasi grafik yang dapat kita sajikan dalam bentuk garis apabila persamaan itu terdapat 2, dan persamaannya yang 3 dapat kita sajikan dalam ilustrasi grafik bidang. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hubungan antara SPL dengan matriks. Apa sih hubungan antara SPL dengan matriks? Nah, solusi dari sistem persamaan linear dapat kita cari dengan cara mengubah atau memodelkan SPL tersebut menjadi bentuk matriks. Maka mereka memiliki sebuah relasi atau hubungan. Nah, caranya dengan meletakkan koefisien dari tiap-tiap SPL tersebut menjadi entry-entry pada matriks. Lalu untuk menyelesaikannya dapat menggunakan cara eliminasi Gauss, cara eliminasi Cramer, atau inverse matrix yang akan kita bahas di topik keempat nanti. Nah, hal-hal yang perlu kita ketahui juga dalam relasi SPL dengan matriks ini ada yang dinamakan dengan OBE atau operasi baris elementer yang merupakan sebuah metode untuk mengubah matriks koefisien menjadi bentuk eselon baris atau bentuk eselon baris tereduksi. Baik, langsung saja akan kita lanjutkan ke topik yang ketiga. Nah, di topik yang ketiga, di sini saya akan membawa 2 subtopik, yaitu mengenai jenis atau macam dari sistem persamaan linear. Di sini kita akan bagi menjadi 2, yaitu ada SPL homogen dan juga SPL non homogen. Kita akan bedah satu-satu di sini bahwasanya yang pertama ada SPL homogen. Apa itu SPL homogen? Suatu sistem persamaan linear disebut homogen jika konstantanya itu bernilai 0, atau kita bisa lihat di sini ya.
konstantanya itu bernilai semuanya 0. Di sini kita membedakan konstanta dan koefisien, di mana konstanta pada umumnya berada pada ruas kanan persamaan, sedangkan koefisien berdampingan dengan variabel. Seperti yang kita bahas di bentuk umum SPL tadi, bahwa di sini ada koefisien dan ini variabel, dan yang di ruas kanan ini adalah konstanta. Untuk bentuk dari SPL homogen ini sama seperti bentuk umum SPL, hanya saja di sini untuk konstantanya yaitu bernilai 0 seperti pada definisinya. Lalu lanjut ke yang kedua, di sini ada SPL non homogen. Berbeda dengan SPL homogen, di sini SPL non homogen itu konstantanya bernilai tak 0, dan untuk penjelasannya sama seperti SPL homogen. Bentuknya pun seperti bentuk umum dari sistem persamaan linear. Oke, baik, mari kita lanjutkan ke topik yang keempat. Untuk di topik yang keempat ini, saya membawa 4 subtopik, yaitu mengenai 4 cara atau 4 solusi bagaimana kita dapat menyelesaikan suatu kasus atau permasalahan sistem persamaan linear. Di sini ada aturan Cramer, ada Gauss, ada eliminasi Gauss-Jordan, dan juga bisa dengan cara inverse matrix. Yang pertama kita akan membahas mengenai aturan Cramer. Apa sebenarnya aturan Cramer itu? Jadi aturan Cramer atau kaidah Cramer adalah rumus yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan SPL dengan banyak persamaan sama dengan banyaknya variabel, dan berlaku ketika sistem tersebut memiliki solusi yang tunggal. Nah, rumus ini menyatakan solusi dengan menggunakan determinan matriks koefisien dari sistem persamaan dan determinan matriks dari lain yang diperoleh dengan mengganti salah satu kolom matriks koefisien dengan vektor yang berada di sebelah kanan atau konstantanya gitu. Jadi kita juga harus mengetahui ya bagaimana cara kita menentukan determinan gitu dari si matriks koefisiennya supaya dapat menyelesaikan aturan Cramer ini. Nah, untuk bentuk umumnya itu kita dapat menyelesaikan dengan X1 sama dengan determinan A1 per determinan A. Mungkin kita langsung saja ke contoh soal supaya lebih dapat memahami. Misalkan kita diberikan dua sistem persamaan seperti ini. Kebetulan di sini adalah sistem persamaan dua variabel. X min 2Y sama dengan min 4 dan 2X plus Y sama dengan min 3. Nah, soal ini kita ubah SPL ini ke dalam bentuk matriks koefisien. Ada 1, 2, min 2, 1 dikali matriks XY, dan di sini adalah konstantanya. Nah, karena ini matriks berorder 2 kali 2, kita tentukan dahulu determinan dari si matriks ini. Dan kita peroleh determinannya adalah 5. Lalu untuk menentukan X dan Y-nya, kita gunakan rumus dari si aturan Cramer tadi. Nah, pertama-tama mungkin kita akan mencari dulu nilai X di sini. Nah, nilai X di sini adalah determinan A1 atau determinan AX kita bagi dengan determinan keseluruhan. Dimana ketika kita mencari X, berarti kolom X ini atau kolom yang pertama kita ganti dengan konstantanya, yaitu min 4 dan min 3. Nah, lalu determinan yang atas ini, matriks yang atas ini kita cari determinannya dan dibagi dengan determinan keseluruhan. Kita peroleh min 10 dibagi min 5 dan hasilnya kita peroleh bahwasanya X sama dengan min 2. Begitupun dengan Y, tapi yang diubah di sini adalah kolom Y-nya kita ubah dengan konstanta dan dihasilkan bahwasanya nilai dari Y itu 5/5 atau 1. Baik, kita lanjutkan setelah aturan Cramer. Di sini solusi yang kedua ada menggunakan eliminasi Gauss. Nah, eliminasi Gauss ini merupakan suatu metode untuk mengoperasikan nilai-nilai dari dalam matriks sehingga menjadi matriks yang lebih sederhana lagi menggunakan OBE tadi. Untuk eliminasi Gauss ini kita mengubah matriksnya menjadi matriks bentuk echelon baris, di mana matriks-matriks tersebut tiap entry-nya memiliki satu utama selain dari entry-entry yang nilainya 0 semua. Misalkan kita langsung saja ke contoh soalnya supaya dapat lebih memahami. Misalkan di sini kita diberikan 3 sistem persamaan linear seperti yang saya tunjukkan di layar ini. Kita dimintai untuk menentukan nilai X, Y, dan Z-nya. Nah, untuk menjawabnya kita ubah dulu SPL ini menjadi bentuk matriks koefisiennya. Jadi koefisiennya kita ambil di sini 3 dan untuk ruas kanan ini konstantanya juga kita masukkan dan kita lakukan OBE yang sama.
Untuk OBE yang pertama, baris kedua dikurangi baris ke-1. Misalkan di sini nih, baris kedua dikurangi baris ke-1, berarti 1 dikurangi 1 sama dengan 0, sehingga baris keduanya kita berubah jadi 0 gitu. Begitupun dengan entry-entry lainnya sehingga kita mendapatkan matriks berbentuk yang baru. Lalu selanjutnya, gunakan OBE baris ketiga dikurangi 2 kali baris ke-1. Berarti di sini 2 dikurangi 2 dikali 1. Hasilnya 0 karena kita ingin mengenolkan baris ketiga ini supaya ini menjadi satu utama. Begitupun dengan entry-entry yang lainnya dan alhasil kita mendapatkan hasil matriks baru. Lalu selanjutnya OBE yang selanjutnya baris ketiga ditambahkan 3 kali baris kedua. Berarti di sini untuk baris ketiga kita tambahkan 3 kali baris kedua sehingga menghasilkan 0 di sini, sehingga untuk baris keduanya kita memperoleh satu utama gitu. Lalu untuk OBE selanjutnya baris ketiga dibagi dengan 3. Nah, sehingga untuk baris ketiga juga dia memiliki satu utama. Sudah selesai ini, di sini kita mendapatkan bentuk matriks echelon baris yang setiapnya barisnya sudah memiliki satu utama. Lalu selanjutnya kita berarti mendapatkan SPL yang lebih sederhana lagi dan bisa kita sajikan dalam bentuk seperti ini. Nah, ketika sudah disederhanakan seperti ini, kita akan lakukan substitusi balik pada eliminasi Gauss ini. Di mana untuk nilai Z yang sudah diperoleh kita substitusikan ke persamaan yang kedua sehingga kita peroleh nilai Y-nya adalah 0. Apabila kita sudah menemukan nilai Z dan Y, maka akan mempermudah kita untuk menentukan nilai X-nya. Jadi, dalam kasus ini SPL-nya kita memperoleh nilai X sama dengan 3, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 3 menggunakan metode eliminasi Gauss. Lanjut ke metode yang ketiga, yaitu eliminasi Gauss-Jordan. Perbedaannya adalah apabila tadi kita ubah ke dalam matriks bentuk echelon baris, untuk eliminasi Gauss-Jordan ini ke yang lebih sederhana lagi, yaitu matriks echelon baris reduksi. Sama seperti tadi, kita akan melakukan OBE pada setiap matriksnya sehingga berbentuk matriks echelon baris tereduksi, yaitu seperti ini. Jadi di atas satu utamanya juga dia berbentuk 0 gitu, sehingga bentuk matriksnya itu menjadi sederhana. Mungkin dapat kita lihat sama-sama di layar supaya lebih mempercepat juga. Setiap matriksnya kita lakukan OBE hingga menghasilkan matriks yang di bawah ini, bentuk echelon baris yang setiap barisnya memiliki satu utama dan di atas satu utama itu bernilai 0. Sehingga kita dapat simpulkan, ini kan konstantanya ya. Ini konstantanya, maka dari itu untuk X1 di sini sama dengan 2. Untuk X2-nya sama dengan min 1 dan untuk X3-nya kita peroleh sama dengan 1 itu. Jadi ini lebih mudah lagi, kita tidak perlu menggunakan substitusi balik seperti yang kita gunakan dalam eliminasi Gauss gitu. Jadi perbedaannya untuk eliminasi Gauss kita menggunakan cara ini hingga matriksnya berbentuk matriks echelon baris, sementara untuk Gauss-Jordan sampai ke dalam bentuk matriks echelon baris tereduksi. Baik, kita lanjutkan untuk subtopik keempat atau solusi yang keempat. Dari topik 4 ini kita dapat menyelesaikan SPL menggunakan inverse matrix. Seperti apa itu? Langsung saja kita ke contoh soalnya. Misalkan di sini kita diberikan atau disajikan sebuah SPL. Kebetulan di sini SPL-nya 3 variabel. Selesaikan dengan cara inverse matrix. Pertama-tama kita namai dulu setiap SPL ini ya, menggunakan misalnya ini SPL persamaan ke-1, untuk yang ini persamaan kedua, dan untuk ini persamaan ketiga. Nah, untuk bentuk inverse matrix ini kita dapat gunakan rumus untuk mencari variabelnya X, Y, dan Z-nya itu dengan rumus ini. X sama dengan matriks A dikali B, atau A pangkat min 1 itu matriks ya, inverse matriks A dikali dengan B. Contohnya kita ambil contoh soal ini, kita sajikan ke dalam bentuk matriks koefisien sehingga kita peroleh di sini matriks koefisiennya dikali dengan matriks variabelnya yaitu X-nya, ada X, Y, dan Z sama dengan B-nya atau konstantanya. Bagaimana untuk menyelesaikannya? Karena tadi untuk menentukan X-nya atau matriks variabelnya sama dengan inverse dari matriks tersebut dikali dengan B, maka di sini kita tahu bahwasanya rumus dari inverse matrix itu 1 per determinan dikali adjoint dari matriks itu lalu dikalikan dengan B-nya gitu untuk menentukan si X-nya ini.
Kita ketahui bahwasanya setelah dicari determinan dari matriks ini adalah 9 dan adjoint yang kita peroleh adalah 3, 0, min 3, 1, 3, 5, 2, min 3, 1 gitu. Dengan menggunakan kofaktor ya bisa. Lalu kita kalikan dengan B-nya. Nah, pertama-tama kita kalikan dulu si sembarang konstanta ini, si sembarang ini dengan setiap entry-entry di matriks sehingga kita memperoleh matriks ini dan lalu kita kalikan dengan B-nya. Seperti perkalian matriks biasa, kita kalikan baris dengan entry-entry di tiap baris ke-1 dengan kolom, entry-entry di tiap baris kedua dengan kolom ini, dan juga entry-entry di setiap baris ketiga dengan kolom ini. Contohnya misalnya 3/9 dikali 1, 3/9, ditambah 1/9 dikali 6, 6/9, 2/9 dikali 0, 0, dan begitu pun seterusnya, sehingga kita menghasilkan matriks berbentuk atau berordo 3 kali 1. Nah, 3/9 ditambah 6/9, 9/9. 18/9 kita turunkan dan 27/9 kita turunkan. Sehingga apabila disederhanakan kita memperoleh bahwasanya X-nya itu ini. Sehingga hasilnya adalah X-nya adalah 1, Y-nya adalah 2, dan Z-nya adalah 3. Seperti itu. Nah, itulah solusi-solusi atau 4 solusi yang sudah saya sajikan dan jelaskan bagaimana untuk menyelesaikan SPL atau sistem persamaan linear. Untuk kesimpulannya di sini dapat kita ketahui bahwasanya persamaan linear merupakan sekumpulan persamaan linear yang saling berkaitan. Persamaan linear sendiri merupakan sebuah persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal. Dari sistem persamaan linear ini dapat diketahui komponen-komponen permasalahan yang ingin dicari. Komponen yang sudah diketahui disebut dengan solusi dari sistem persamaan linear tersebut. Setelah apa yang sudah saya jelaskan tadi, terdapat 4 metode yang dapat kita gunakan untuk mencari solusi atau hasil dari SPL tersebut menggunakan metode Gauss, metode eliminasi Gauss-Jordan, metode inverse matrix, dan juga metode aturan Cramer. Nah, baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Berikut saya sajikan beberapa referensi-referensi mulai dari e-book hingga jurnal yang saya gunakan sebagai acuan untuk menyajikan materi mengenai SPL dan solusinya. Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang sudah terlibat dalam penyelesaian tugas ini, terkhusus lagi kepada para dosen pengampu saya yang sudah membantu serta membimbing saya untuk menyelesaikan tugas UTS ini. Setelah itu juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan terdekat saya, yaitu Kang Alif, yang selalu senantiasa menyemangati dan juga mensupport saya dalam penyelesaian tugas ini. Tidak lupa juga kepada rekan angkatan saya, yaitu Hana Puspita Dewi, yang senantiasa selalu menjadi teman baik dalam berdiskusi dan senantiasa juga mensupport, menyemangati saya untuk menyelesaikan tugas ini juga. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi menjadi ilmu yang berkah dan juga bermanfaat baik bagi saya maupun bagi orang banyak, terkhusus lagi kepada teman-teman yang menonton video ini. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan atau salah-salah kata dalam penyampaian materinya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.